Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhemah, NIM 501212751. Saya bertugas di SD 2 Malu Pusat Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Izin menanggapi terkait hasil diskusi pada sesi 1 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara mengenai kedua isi artikel, yaitu artikel yang pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable, dan yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Mengenai kedua isi artikel tersebut, apakah masalah pendidikan dalam artikel tersebut terjadi di sekolah saya bertugas? Ya, terjadi. Yakni yang pertama mengenai kualitas dan kompetensi guru. Guru yang ada di SD 2 Malu Pusat Menes ini belum 100% linear. Dan ada sebagian guru yang mengajar bukan pada bidangnya. Tapi kami berusaha mudah-mudahan ke depan guru-guru yang ada di SD 2 Malu Pusat Menes ini bisa linear 100%. Yang selanjutnya, guru-guru di SD 2 Malu Pusat Menes ini belum sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran yang efektif, akan tetapi guru-guru di sini masih menggunakan metode yang konvensional, ya, dan juga menggunakan metode ceramah, sehingga pada kegiatan pembelajaran anak-anak merasa jenuh, bosan, dan tidak menyenangkan. Yang selanjutnya terkait sarana dan prasarana yang ada di SD 2 Malu Pusat Menes, alhamdulillah sudah cukup memadai. Kami mempunyai alhamdulillah lab komputer sudah ada, laptop dan yang lainnya, tapi kami juga masih banyak kekurangan dari sarana yang lainnya, masih belum cukup, terutama di sarana kelas. Kami di kelas belum sepenuhnya menggunakan meja dan kursi. Kenapa? Karena di kelas kita masih menggunakan kelas serbaguna, yang mana kita juga masih kekurangan dalam tempat untuk anak-anak sholat berjamaah, sehingga di kelas itu kita dijadikan kelas serbaguna, yakni untuk tidur siang, untuk makan siang, dan untuk kegiatan sholat berjamaah dan pembelajaran. Jadi kita sebut kelas serbaguna. Itulah kekurangan yang ada di SD 2 Malu Pusat Menes. Fasilitas sarana dan prasarananya belum memadai. Yang selanjutnya untuk akses di SD 2 Malu Pusat Menes, akses jalan, alhamdulillah untuk akses jalan kita berada di jalan yang mudah diakses dan strategis, dan juga untuk akses internet alhamdulillah juga bagus, insya Allah tidak tertinggal dari informasi-informasi dari khususnya dari info dari pemerintah ataupun yang lainnya, insya Allah tidak tertinggal. Saran untuk mengatasi isu sosial, politik, dan sosial budaya pendidikan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran kritis baik siswa dan guru dan masyarakat dan lingkungan sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran orang tua harus dilibatkan, karena bukan hanya guru yang terlibat dalam pembelajaran, akan tetapi orang tua juga harus terlibat dan harus selalu mengontrol ketika anak di rumah. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan budaya kearifan lokal dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas guru agar meningkatkan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan menyenangkan, sehingga anak-anak juga merasa menyenangkan ketika belajar dan sesuai dengan pembelajaran mendalam, yaitu
menjadikan anak-anak berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Jadi guru-guru harus terus belajar, terus gali potensi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik, kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kaitan isi artikel dengan modul 1 dari BMP, Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Kaitannya dengan isi artikel dengan BMP terkait studi komparatif. Keterkaitannya dengan isi artikel dengan BMP mengenai studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara sangatlah erat karena isi artikel bertujuan membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon saran dan tanggapannya, mohon maaf dari atas kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.